saya tandaskan di sini bahwa nanti andai kata dikabulkan atau ditolak, klan Ba'alawi tetap menjadi warga negara asing di Indonesia statusnya. Jadi tidak mempengaruhi putusan MK nanti. Mau dikabulkan atau ditolak, klan Ba'alawi atau khususnya Arab, selama dia tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, dia adalah orang asing. Untuk klan Ba'alawi di Indonesia ini, mayoritas tidak mengurus kewarganegaraannya. Baik yang generasi pertama, generasi berikutnya, itu nggak ada yang ngurus. Makanya dia warga negara asing. Lain halnya dengan etnis Cina, Tionghoa. Itu mayoritas yang umur-umur yang sudah dewasa itu punya pengesahan. Dan itu saya buktikan sebagai contoh di MK. Anies Baswedan itu saya gugat kewarganegaranya di PN, Jakarta Pusat. Dia tidak punya. Dia hanya punya KTP, KK, sama apa itu? KTP, KK, akta lahir. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Alhamdulillah, malam ini saya bisa podcast online bareng bersama Gus Burhan, yang tentu saja sahabat-sahabat semua sudah tidak asing lagi. Dan insya Allah, apa yang sudah dilakukan oleh Gus Burhan dengan segala macam effortnya yang sekarang ini sudah menempuh jalur ke Mahkamah Konstitusi mengenai judicial review tentang status kewarganegaraan khususnya klan Ba'alawi, yang insya Allah ya kita tunggu saja prosesnya teman. Hari ini kita akan pertajam lagi apa yang sudah dilakukan oleh Gus Burhan ke Mahkamah Konstitusi. Sugeng rawuh Gus Burhan, matur suwun. Selamat malam. Matur suwun niki sudah bersedia hadir di AW Kertapati Channel, ngoten Gus. Langsung saja Gus, ini ada sebuah opini, dan opini mudah-mudahan mewakili netizen atau mewakili pemirsa sahabat-sahabat AW Kertapati Channel. Nah, opininya kurang lebih saya rangkum saja, isinya kurang lebih seperti ini. Dalam kasus di mana seseorang ayah adalah WNA dan menikah dengan seorang wanita WNI, status kewarganegaraan anak mereka diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ini ada beberapa poin-poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kewarganegaraan ganda terbatas. Anak yang lahir dari perkawinan campuran antara WNI dan WNA memiliki hak untuk memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Ini berarti anak tersebut dapat memiliki kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan asing dari ayahnya. Kemudian, pilihan kewarganegaraan. Setelah mencapai usia 18 tahun atau sudah menikah, anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan. Kemudian, tujuan dari aturan ini adalah untuk menghindari status kewarganegaraan ganda yang berkelanjutan. Kemudian, implikasi praktis. Anak tersebut dapat memiliki dokumen kewarganegaraan dari kedua negara hingga mencapai usia untuk menentukan pilihan. Kemudian, sangat dianjurkan untuk segera mendaftarkan anak tersebut kepada pihak pemerintah melalui kantor imigrasi. Nah, dari opini Gus Burhan, kalau kita akhirnya kepada keturunan klan Ba'alawi yang ada di Indonesia ini, yang jenengan sebut-sebut seperti yang sidang pertama di MK itu, seperti Lutfi bin Yahya, kemudian Raffi Ahmad, dan seterusnya, ini sebetulnya status kewarganegaraan pripun, Gus Burhan? Monggo jenengan jelaskan. Monggo. Ya, khusus untuk yang sampai sebut tadi, Anies, Habib Lutfi, Haikal Hasan, itu adalah yang kita sebut sebagai peranakan.
Kenapa peranakan? Karena dia lahir dari orang warga negara lain. Dan kebetulan dia ada orang ini mengikut jalur paternal, yaitu garis keturunan dari ayah. Nah, karena ayahnya itu orang asing, orang Yaman, maka dia otomatis menjadi apa? Warga negara asing. Karena di Indonesia menganut azas ius songolia, ius keturunan berdasarkan darah. Jadi warga negara yang ditentukan oleh garis darah ayah. Nah, di Indonesia begitu. Itu tercantum dalam pasal 4 huruf D. Jadi gini, dinyatakan di situ, anak yang lahir dari perkawinan sah. Nah, ada perkawinan sah dulu. Oke. Ya, gitu ya. Jadi kalau dia kawin nggak sah, hubungan keperdataannya kepada ibu masalahnya. Jadi di sini makanya undang-undang menyatakan harus dibuktikan dengan perkawinan sah. Nah, untuk klan Ba'alawi di Indonesia ini mayoritas tidak mengurus kewarganegaraannya. Baik yang generasi pertama, generasi berikutnya, itu nggak ada yang ngurus, makanya dia warga negara asing. Dari mulai itu ya, mulai siapa yang jadi mufti Batavia itu ya? Nah, bukan patokannya sesudah merdeka aja. Oh, sudah merdeka. Begitu merdeka, ada undang-undang dasar yang mengatur tentang kewarganegaraan, yaitu pasal 26 ayat 1. Jadi di situ dipertegas oleh undang-undang kita. Dan ini pasal ini berlaku di seluruh dunia dengan coraknya masing-masing. Jadi yang menjadi warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain. Nah, termasuk kaum Ba'alawi ini kan orang-orang dari bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Nah, dia pernah belum disahkan dengan undang-undang? Buktinya kalau zaman-zaman tahun 80-an, tahun 50-an itu namanya SBKRI, Surat Bukti Kewarganegaraan. Kalau dia nggak punya itu, maka dia tetap adalah warga asing, bangsa asing gitu loh ya. Itu. Oh gitu ya. Iya, Tapi ini informasi apakah sudah bisa dikonfirmasi Gus Buan tentang SBK RI Klan Ba'alawi ini yang memang tidak terdaftar di status kewarganegaraannya? nggak ada. Saya pernah mengalami satu kasus. Anies Baswedan itu saya gugat kewarganegaranya di PN, Jakarta Pusat. Dia tidak punya. Dia hanya punya KTP, KK, sama apa itu? KTP, KK, akte lahir. Dia punya gitu surat, dia punya surat keterangan sebagai warga negara Indonesia sejak kelahirannya, tapi dikeluarkan oleh Ditjen AHU tahun 2003. Nah, ini yang dibutuhkan itu bukan keterangan, tapi pengesahan, beda. Kalau keterangan itu artinya dia sudah punya pengesahan sebagai warga negara, hilang atau nggak ketemu atau gimana, tapi nah diminta keterangan, muncullah keterangan itu. Nah, makanya kasus Anies ini sebagai pintu masuk saya ke MK bahwa dan ada pengakuan beberapa Habib bahwa dia di Indonesia itu numpang. Oke. Jadi tidak pernah mengajukan pengesahan karena memang pada prinsipnya dia orang Ba'alawi ini tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka dia tidak mengurus kewarganegaraannya. Lain halnya dengan etnis Cina, Tionghoa. Itu mayoritas yang umur-umur yang sudah dewasa itu punya pengesahan. Dan itu saya buktikan sebagai contoh di MK. Oke, jadi SBKRI Klan Ba'alawi, walaupun Anies bukan Klan Ba'alawi ya, informasi seperti itu, tapi itu keabsahannya memang belum ada ya, sekali lagi Gus? Belum ada, karena gini, SBKRI
atau nama lain yang sama yang disamakan dengan itu sebagai bukti pengesahan kewarganegaraan seseorang itu dicatat di lembaran negara, nggak sembarangan. Jadi di lembaran negara ada. Kalau KTP nggak perlu dicatat itu. Karena kalau zaman tahun 50 sampai 80-an itu penetapannya itu presiden yang tanda tangan. Pengesahan kewarganegaraan. Jadi gini Gus, ini mungkin pertanyaan yang apa mewakili akar rumput loh, termasuk saya pribadi. Para keturunan Ken Balawi ini, contoh saja si Lutfi bin Yahya. Ini kan hasil dari rumornya atau konon ya, saya juga belum memverifikasi, hasil dari perkawinan antara keturunan Hadramaut dengan wanita pribumi. Kan seperti itu. Iya. Informasi yang masih simpang siur ya. Nah, akhirnya melahirkan anak yang bernama Lutfi bin Yahya. Nah, beberapa orang saya coba tanya, ya ini khususnya orang-orang yang memang mungkin tidak terlalu mengerti mengenai bagaimana status kewarganegaraan itu menjadi sah, bukan hanya masalah KTP atau KK. Nah, apakah yang seperti itu tidak mungkin ini sebagai otomatis menjadi warga negara Republik Indonesia yang sah ketika lahir di Indonesia? Begini, ada ketentuan. Memang di undang-undang, kalau undang-undang yang baru ini disebutkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing, contohnya Lutfi tadi, dan ibu warga negara Indonesia, maka dia adalah warga negara Indonesia. Tapi ada tetapinya. Waktu dia umur 8 tahun itu menyatakan diri sebagai warga negara mana? Karena dia itu paternal, ikut bapak kan, makanya ibunya nggak disebut. Yeah. Nah, berarti kita lihat punya nggak pengesahan pengakuan sebagai warga negara di depan pejabat negara Indonesia. Kalau nggak punya ya nggak dia. Begitu. Oke. Tapi jadi, ada kemungkinan nggak Gus? Dokumen-dokumen itu ya kita kan tahu bersama ini bukan menuduh ya, bukan memfitnah ya, tapi kita tahu bersama begitu lemahnya aparat birokrasi kita mengenai dokumen yang itu sangat penting sekali untuk khususnya masalah kewarganegaraan. Bisa nggak itu ada semacam dalam tanda petik menyogok agar dia sah menjadi warga negara Indonesia? Seperti yang jenengan tadi katakan, umur 8 tahun dia harus memastikan dong. Begini, ada kasus menarik. Ada Habib yang udah meninggal. Diwarganegarakan tuh. Bisa tuh. Saya juga bingung itu. Itu yang calon kandidat pahlawan nasional. Idrus siapa itu namanya? Yang dari Sulawesi Selatan atau Sulawesi Tengah. Oh iya. Itu saya dengar dari Mas Rifki Posket Pak yang semalam dia bilang katanya ada pengesahan sebagai warga negara Indonesia tahun 2024. Bagaimana bisa orang udah meninggal dunia di warga negara kan? Nggak bisa itu. Itu rekayasa itu. Oke. Berarti masih juga mereka ini mencoba untuk masuk kepada oknum-oknum birokrasi mengenai tentang status kewarganegaraan Gus ya? Iya, nggak bisa. Kalau status kewarganegaraan itu satu ada bukti berupa SBKRI atau yang senama dengan itu. Kedua harus diumumkan di dalam lembaran negara. Jadi nggak gampang dan prosesnya panjang itu. Harus bisa berbahasa Indonesia, tidak pernah dihukum, banyak sekali. Tinggal berturut-turut di Indonesia, ada semua itu. Atau istilahnya hampir sama dengan seperti pemain bola dari impor itu dibuat sebagai sebuah naturalisasi seperti itu. Itu juga butuh waktu hampir 1 tahun tuh. Oke. Dan itu gini, naturalisasi bola itu karena perjanjian. Beda dengan naturalisasi yang biasa. Itu dia dasarnya naturalisasi karena perjanjian.
Oke. Karena tujuan tertentu ya, konteksnya Ya, ada berbeda ya. tujuan. Ya, jadi diikat dengan perjanjian, dia menjadi warga negara. Itu Oh, diatur dalam pasal hmm. pasal 3. Oke. Nah, waktu sidang pertama di MK itu, Gus, saya kan juga melihat ya, Hmm. pertanyaan Ibu Hakim kalau nggak salah waktu itu kan sepertinya eh, apa ya, menyangsikan ya dengan alasan memang secara prosedural memang harus banyak dokumentasi yang mungkin jenengan lengkapi. Tapi kenapa menjadi apa ya, pertanyaannya itu seolah-olah ini kenapa sih kok seperti ini, kok kayak nggak ada kerjaan, terkesan tuh seperti itu, Gus. Dan banyak komentar yang di AW Kertapati Channel ini mengatakan seperti itu, komentarnya koyo kurang gawean baik dan seterusnya. Pripun nih sebetulnya yang terjadi ini? Tapi begini, saya maklumi. Kan hakim malah bilang, pengen belajar dengan saya katanya. Jadi kan dia bilang, si siapa tuh, Habib Anis segala itu lahir di Indonesia, maka dia warga negara Indonesia. Nggak bisa Ya. otomatis begitu. Nggak bisa. Dia nggak baca tuh undang-undang dasarnya. Kalau warga negara kalau dari bangsa lain itu harus tetap dengan pengesahan, nggak bisa dengan calon lain. Hanya lahir aja di Indonesia nggak bisa. Kan bapak Pokoknya, ibunya orang asing. hmm, pokoknya Bapak kalau ibunya menganut, mereka, ya, ya bapak menganut ibunya, dari garis laki-laki ya. iya, garis laki-laki. Kan mereka itu, coba namanya, bin Sahab, bin apa, kan laki-laki semua itu. Oke. Gampang ditebak dia itu. Oh ya, jadi tidak serta merta begitu. Misalkan saya ini seorang Hadramaut datang ke Indonesia, tahunnya bebas lah. Kemudian saya menikahi perempuan pribumi, katakanlah Iya. perempuan Pasuruan. Hmm. Kemudian melahirkan anak. Itu tidak otomatis anak saya itu menjadi kewarganegaraan Indonesia seperti saya juga kan? Nggak bisa nunggu itu dia menjadi apa kita lihat di Yaman atau Balawi ini ikut apa? Ikut Yusoli atau Yusanginis. Kalau dia ikut sama dengan kita Yusanginis berdasarkan darah, maka anaknya berwarga negara ganda. Oh, Maka gitu. nanti waktu umur 18 tahun dia boleh memilih. Nah, waktu memilih itu dikasih waktu 3 tahun. Sesudah 18 itu, Pak, maksimum. Kalau dia nggak milih, maka dia stateless. Siap. Gitu. Siap. Nah, Nah, rata-rata kaum Mbak Alawi oke. ini, rata-rata Oke. kaum Mbak Alawi ini adalah nikah dengan segolongannya dia. Artinya apa? Bapak asing, ibu asing, maka anaknya asing. Atau gini, nikah dengan orang Indonesia, perempuannya, tapi bapaknya nggak bisa jadi WNI. Anaknya yang bisa, kemungkinan gitu ya. Oke. Oh, jadi kalau perempuannya dari Hadramaut kemudian nikah dengan laki-laki pribumi Laki-laki Indonesia, anaknya langsung dengan menjadi. langsung menjadi warga negara Indonesia dia. Oke. Nah, Gitu. terus begini Gus, pertanyaan lagi yang menarik ini. Ya, apa Jadi tuh? sistem kita ini tentang status kewarganegaraan ini mengikuti negara lain atau mereka mengikuti aturan dari kita nih? Kalau ada prinsip yang dianut, azas namanya. Azas kewarganegaraan kita ini pada umumnya ius sanguinis, mengikuti Oke. darah keturunan. Nah, kalau Amerika mengikut ius soli. Jadi kalau anak kita lahir di Amerika, itu menjadi orang Amerika, warga negara Amerika. Kalau orang Amerika lahir di Indonesia, dia nggak punya warga negara. Oke. Jadi harus tempat. Di mana tempat dia lahir, dia warga negara. Nah, kalau Oke. kita nggak di mana lahir, yang penting bapak ibunya orang mana. Siap. Oh, seperti itu ya. Jadi
Ada ajas begitu. Oke. Ajas tempat lahir dan ajas keturunan. Oke. Ya, Nah, gitu. Apalagi kemudian Gusman, perkembangan judicial review yang sudah jenengan ajukan ke MK ini sampai hari ini pripun perkembangannya atau progresnya? Progresnya hari Senin kemarin diminta untuk mengajukan perbaikan. Saya sudah ajukan dan diterima. Lalu dapat panggilan sidang panel kedua tanggal 21 bulan Maret. ini. Oh, 21 April. 21 April ya. Ya, Nah, sidang lagi. Ada nggak? Oke. Saya tandaskan di sini bahwa nanti andai kata dikabulkan atau ditolak, klan Ba'alawi tetap menjadi warga negara asing di Indonesia statusnya. Jadi tidak mempengaruhi putusan MK nanti. Mau dikabulkan atau ditolak, klan Ba'alawi atau khususnya Arab, selama dia tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, dia adalah orang asing di Indonesia. Dasarnya apa, Gus? Dasarnya apa itu? Kok bisa seperti itu? Gini, karena yang saya judicial review itu hanya orang-orang yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara, tidak boleh ikut dalam pemerintahan. Oh, ya, oke. Jadi gini. Nah, kebetulan klan Ba'alawi ini banyak menduduki jabatan kan di pemerintahan kan. Nah, itu yang saya gugat. Kalau kewarganegaraannya udah pasti dia bukan WNI. Kecuali dia bisa membuktikan pengesahan sebagai warga negara. Kalau nggak punya, udah batal. Bukan hanya batal, bukan WNI dia. Itu. Berarti ini misalkan Gus, ini hanya sebuah kira-kira saja. Kalaupun itu nanti dibatalkan, karena konteksnya jenengan kan menguji atau judicial review jenengan ini tentang fungsi dari keturunan Arab itu yang masih banyak menduduki jabatan di Republik ini. Iya. Nah, kalau itu ditolak, berarti jenengan punya peluang lagi untuk mengajukan yang kedua ya, tentang status kewarganegaraan yang sah. Ngoten. Kalau status kewarganegaraannya udah pasti nggak sah dia, nggak punya. Walaupun nggak ada putusan MK. Iya, saat ini pun sudah nggak bisa dia ngaku warga negara Indonesia, kecuali dia punya pengesahan yang dulu disebut SBKRI itu. Nah, kalau dia nggak punya itu. Kalau begitu, ketika dia nanti atau para keturunan Hadramaut Yaman yang ada di Indonesia ini, misalkan ingin memperpanjang surat-surat dan lain sebagainya. Apakah Dukcapil tidak berhak menanyakan itu, Gus, tentang status kewarganegaraan yang sah? Nah, itu yang saya sesalkan. Waktu pemilu itu ya, itu Anies itu tidak punya SBKRI dan orang tuanya pun nggak punya. Tapi diterima itu, padahal ada syarat di undang-undang itu menyatakan harus warga negara Indonesia. Tapi KPU cuma minta bukti pengesahan sebagai warga negara itu akta lahir, KTP, sama KK. Tidak sampai kepada ini ya, pada status kewarganegaraan yang disahkan gitu ya, SBKRI itu ya. Iya, harus ada bukti fisik, kayak kita pakai KTP gitu loh. Siap. Nah, gitu. Ada keputusannya nanti. Ada putusannya, ada SK-nya gitu. Terus mohon maaf Gus, selama jenengan berproses ke MK ini, ada nggak intimidasi atau seperti apalah dari klan Ba'alawi? Karena kan seperti kemarin saya mengikuti konten yang Gus Yusuf yang sudah lama tinggal di Yaman ini kan banyak sekali mendapat ancaman. Nah, jenengan ada nggak dari perjalanan waktu yang singkat ini proses ke MK itu? Gini, kalau ancaman sih ada, tapi saya nggak bilang siapa yang ngancam, tapi ada. Karena ini akan berdampak luas sekali. Jadi ada ancaman
jenengan dari Klen Balawi ya? Ada. Hanya Tapi lewat telepon? ini saya anggap angin lalu aja, karena ya udah ada yang lewat WA, ada yang di Facebook juga ada, gitu ya. Tapi gini, Kalau mencoba ketemu langsung ada, Gus? Mau menemui jenengan? belum ada yang ngajak ketemu. Tapi yang saya dengar ada yang merapat ke MK, mau menjadi interven, menjadi pihak yang berkepentingan. Oh, seperti itu ya. Ya, Dari Klen Balawi ini ya. malah saya tunggu itu. Artinya nanti permohonan saya diuji secara objektif gitu. Oke, oke. Kalau dia bisa membuktikan memiliki pengesahan, ya nggak apa-apa. Berarti dia saudara kita sebagai warga negara. Tapi kalau nggak punya, terus diajak dalam pemerintahan, itu kan sama aja mengundang penjajah itu. Betul, Gus, betul, Gus. Jadi begitu lemahnya birokrasi kita di segala hal ya. Apalagi Iya, menyangkut marwah bangsa ini. Orang datang bebas ke Indonesia. Ya mohon maaf saya ngomong. Bebas datang ngencok pribumi, punya anak terus sembarangan. Ini ya. nah itulah, itu dampaknya begitu. Tapi gini, lagi-lagi pejabat kita yang menangani di bidang itu permisif dengan orang-orang dari Arab ini, Itu yang saya, menganggarkan agama karena digampangin. Tapi kalau orang Tionghoa susah, nah itu Gus, dipersulit. itu Gus. Iya, Itu kan jadi seperti saya ingat omongan siapa ya. Ken Balawi selalu ngomongin masalah adu domba, perpecahan bangsa. Padahal mereka lah yang membuat perpecahan bangsa ini, Gus. nah Kan itulah jelas. framing dia begitu. Jadi gini, pangkal persoalannya mereka nggak mau mengurus, mengakui kewarganegaraan itu karena memang pada prinsipnya dia nggak mau mengakui kemerdekaan kita, nggak mau dia. Luar biasa Itu ya. intinya Kurang di ajar situ. ya. Sebenarnya Ya, ya. kalau dia mau mengakui kemerdekaan kita, ya dia ngurus dong kewarganegaraannya, ya kan? Oke, 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 Makanya oke. kalau ada framing dari mereka mengklaim kemerdekaan itu apa, perjuangan mereka, dia yang berdarah-darah, itu bohong. Kalau dia yang berjuang, dia mengakui dan daftar sebagai warga negara Indonesia. Nyatanya tidak tuh, ya kan? Itu bukti bahwa klaim dia tentang bangsa kita dengan tentang kemerdekaan itu bohong. Oke, oke. Buktinya apa? Jadi, Buktinya ada pada oke, dirinya. Dia nggak mengakui sebagai warga negara Indonesia, gitu ya. oke. Jadi banyak hal yang sebetulnya harus didengar pemerintah ya mengenai pendatang satu ini, Klen Balawi ini. Tapi ya sudahlah, kita juga tidak terlalu Gini, berharap dengan pemerintah kan. bukan hanya terlalu berharap. Saya pernah menggugat itu. Jadi waktu zaman Habib Lutfi jadi Watim Pres, itu saya gugat tuh presiden ke Tun. Oh pernah ya Gus ya? Oh iya pernah. Apa jawaban Tun? Dijawab oleh Tun, saya tidak memiliki legal standing sebagai penggugat. Dan Oke, surat maksudnya saya udah telat. maksudnya Surat saya udah telat. legal standing ini pripun jenengan jelaskan supaya yang akar rumput ini lebih paham bahasa jenengan Cobi. Jadi legal standing itu pihak yang dirugikan. Nah, saya dikatakan ruginya apa? Habib Lutfi jadi Watim Pres. Itu nggak bisa menguraikan saya. Karena harus bersifat personal. Oh, jadi lebih ke pertanyaan baliknya kok seperti itu gitu loh. Mereka dasarnya apa lagi nih kok? Jadi Sama kan dengan nanti MK juga gitu. Kan waktu itu Ibu Hakim bilang, apa yang menjadi risau Pak Subhan ini? Kan begitu. Nah, kalau di sini saya bisa jelaskan, kerugian konstitusional pemohon adalah apa? Karena ini melanggar pasal 28 Undang-Undang Dasar.
dengan adanya pelanggaran itu otomatis saya dan bangsa Indonesia rugi. Nah, gitu. Sama dengan saya menggugat Anies Baswedan. Saya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikatakan hakim tidak berwenang mengadili. Saya bawa ke TUN. Di TUN juga bilang di NU putusannya. Kenapa? Saya tidak punya legal standing karena bukan peserta pemilu. Oh, jadi karena mungkin ini Mahkamah Konstitusi ada istilahnya nama hakim itu berarti harus ada yang istilahnya dirugikan ya. Sementara kalau nggak ada ya. Ada. Saya pemohon harus bisa menjelaskan kerugian saya apa gitu. Nah, ini nanti saya nggak berhenti di sini. Saya akan menggugat undang-undang pemilu khususnya tentang syarat kewarganegaraan ini. Jadi yang dimaksud warga negara harus dengan bukti, bukan KTP gitu. Jadi saya akan berjuang terus sampai berhasil. Gus, ini pasti pemirsa dan sahabat-sahabat AWK Kertapati Channel ini tentu saja hanya bisa mendukung secara moral, terus mendoakan panjenengan sehat selalu, karena amin. Memang sungguh sekali ya, jenengan berjuang sendiri. Kita hanya ya. Tapi next nanti saya mungkin kan wirawiri ke Jakarta. Mungkin kalau bisa kepanggil jenengan mangke. Insya Allah. Kalau gini, Mas, saya minta tolong ke rekan-rekan banjiri MK dengan membuat surat dukungan, itu namanya surat amicus curiae atau sahabat pengadilan. Oke, siap. Itu aja dukungannya. Kalau itu nanti MK banjir dengan surat itu, insya Allah dikabulkan kita. Ya. Amin. Itu ya. Terus akan saya sosialisasi dukungan yang jenengan maksud nanti. Oke, saya bisa statement closingnya begini. Oke, siap, Gus. Meskipun permohonan saya tidak dikabulkan oleh MK, tidak akan merubah status kewarganegaraan klan Ba'alawi di Indonesia adalah orang asing, kecuali dia bisa membuktikan sudah memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Itu. Mantap. Matur suwun. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak sahabat-sahabat AW Kertapati Channel, wawancara yang singkat melalui online dengan Gus Wan dan perkembangan judicial review yang disampaikan oleh Gus Wan mudah-mudahan diterima oleh MK. Kita dukung dan jangan lupa di deskripsi ada sebuah dukungan yang harus Anda kirimkan ke MK untuk bagaimana MK akhirnya menerima gugatan dari Gus Wan. Kita doakan sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.